Songket kini diakui oleh dunia berasal dari Malaysia. Patang randang tua yang kini songket bisua. Tentu hal ko membuat suganya netizen Indonesia naik yang menyebut. So to summarize, batik itu di Indonesia ada, di Malaysia ada, di negara lain pun ada. Hanya ciri khasnya aja yang berbeda-beda. So, ngapain rebutan? Batik Malaysia dengan batik Indonesia kan sebenarnya sama. Kita semua punya. Kenapa kita boleh punya? Itu yang harus dicari tahu dulu. Jangan tiba-tiba kita klaim-klaim je batik punya Indon, batik punya Malaysia. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video, ini gak ada habisnya ya, geng, tentang Malaysia yang selalu dibilang mengklaim tentang budaya lah, batik lah, rendang lah, sekarang kain songket lah. Waduh, padahal dulu kita adalah Nusantara, kita adalah bersaudara sebelum terjadinya terpecah belahnya oleh ulah para penjajah kayak gitu. Jadi bahan-bahan ini ataupun benda-benda ini sebelum antara Indonesia dan Malaysia tuh wujud, benda ini sudah ada kayak gitu loh. Dan menyebarlah saat pajajaran ataupun apalah dari raja-raja tersebut ataupun Raja Melayu ataupun Raja Indonesia kayak gitulah ya. Mereka membawa ke Malaysia ataupun Malaysia membawa ke Indonesia. Seperti itu saja, gak usah dipergaduhkan. Ini gak akan selesai-selesai gitu. Marilah move on, memikirkan sesuatu yang penting kayak gitu. Contohnya seperti ekonomi, kebaikan, dan mentality kita harus ubah. Gimana income kita harus bisa bertambah lagi, negara kita ke depannya gimana. Sepatutnya seperti itu, malah diperebutkan. Aduh, batik lah, rendang lah, ini sekarang kain songket lah. Astagfirullahaladzim. Jom kita simak bersama-sama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kain songket ditetapkan UNESCO berasal dari Malaysia. Iyo tuh. Iyo tuh. Selamat datang di Iyo tuh sama awak Jip. Yap, baru-baru ke Indonesia dihebohkan dengan berita UNESCO yang menetapkan songket sebagai warisan budaya tak benda asal Malaysia. Dan terjadi lagi. Kabatu Sacaro Jaleh ado di akun resmi Twitter UNESCO. Jadi bisa disabui, kain songket kini diakui oleh dunia berasal dari Malaysia. Patang randang tua yang kini songket bisua. Tentu hal ko membuat suganya netizen Indonesia naik yang menyebabkan akun Instagram UNESCO diserang oleh netizen Indonesia dengan hashtag songket from Indonesia. Karena salah moko yang kita tahu, songket adalah kain khas Indonesia, khususnya Palembang, Sumatera Utara, bahkan di Sumatera Barat seado. Tapi kita kaji dulu asal muasal songket kok sebenarnya dari mana. Jadi songket adalah jenis kain tenun tradisional yang ditenun jotangan menggunakan kain emas dan perak, berasal dari Kepulauan Melayu yang kini merupakan Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Songket kok awalnya berasal dari Kemaharajaan Sriwijaya yang tagak pada tahun 670 Masehi. Lebih tua dari Kerajaan Inggris yang baru tagak pada tahun 927 Masehi. Pada masa itu, masyarakat Kerajaan Sriwijaya memproduksi kain songket jo banang ameh karena Kerajaan Sriwijaya mempunyai kekayaan ameh yang melimpah. Nah, dek kekuasaan Sriwijaya kok, akhirnya kain songket kok menyebar ke sadualah daerah kekuasaan Sriwijaya. Di mana dulu beberapa kawasan dari Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam Selatan itu adalah daerah kekuasaan dari Sriwijaya. Dek karena penyebaran kok, akhirnya Palembang lah yang melestarikan dan menjaga kebudayaan songket dari awal Kerajaan Sriwijaya tagak di situ sampai kini. Bahkan kini Palembang menjadi pusat kerajinan songket yang paling terkenal se-Indonesia. Jadi singkatnya, dek Kerajaan Sriwijaya, budaya-budaya yang inyo sebaran di setiap daerah kekuasaannya bertahan sampai kini. Jadi ndak heran kalau ada negara bekas kerajaan
kerajaan Sriwijaya yang budayanya mirip jo budaya kita. Tapi GB masih heran, kan wak sama-sama tahu sejarah songket kok. Tapi bak aku organisasi segadang UNESCO malah menetapkan songket berasal dari Malaysia. Mungkin ada alasan tersendiri kali ya. Menurut kalian bak, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oh iya, kalau ada perubahan atau informasi tambahan yang valid setelah video ko di-upload, silahkan tulis lo di kolom komentar. Sekian dari GB, jangan lupa follow Instagram GBJip untuk mencari lebih banyak konten. Iyo tuh. Izin pamit, bye. Kita ngebahas tentang batik Indonesia dan batik Malaysia. Batik lagi ya. Hari ini 2 Oktober itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional di Indonesia. Itulah kenapa saya mau mencoba membahas tentang batik senetral mungkin sehingga nggak ada pihak-pihak yang tersinggung. Sebelum saya mulai, saya mau tekankan bahwa batik is a shared culture. Jadi untuk kain yang ada motifnya itu di Indonesia ada, di Malaysia ada, Singapura, Brunei, Thailand ada, Cina, India, Afrika pun ada juga. Tapi mungkin memang namanya yang berbeda-beda. Nah, untuk nama batik sendiri itu berasal dari bahasa Jawa, amba dan titik. Amba itu artinya kain yang lebar dan titik ya, titik. Cara pembuatan titik-titik. Nah, ini karena orang Indonesia tuh suka banget nyingkat-nyingkat kata, jadinya dari amba titik menjadi batik dan jadi batik. Ini saya cari dari beberapa sumber ya, ada dari Wikipedia Malaysia, terus ada Wikipedia Indonesia juga, dan juga dari beberapa website lainnya. Untuk batik Indonesia dan batik Malaysia, menurut saya ada 2 perbedaan yang signifikan, yaitu dari sisi motif dan dari sisi warna. Untuk di video kali ini mungkin saya hanya bisa membahas tentang batik Indonesia. Mungkin kalau kalian ada yang ngerti tentang batik Malaysia, kalian bisa stitch video ini atau kalian bisa tulis komen. Untuk batik Indonesia, motifnya itu kita ada motif yang tradisional dan motif yang modern. Untuk motif tradisional itu bisa berbeda-beda dari setiap daerah atau setiap provinsi, punya ciri khasnya masing-masing. Tapi biasanya batik tradisional itu motifnya tuh berulang. Seperti ini yang saya pakai. Dan juga ini, kayak gini. Motifnya tuh berulang. Untuk batik yang modern, itu biasanya motifnya lebih ke flora gitu ya, bunga-bunga, seperti ini. Nah, dari sisi warna, biasanya batik Indonesia itu lebih gelap. Seperti ini contohnya, coklat muda, terus coklat tua gitu ya, hitam. Kalaupun ada warna pink atau merah, itu biasanya pink tua atau merah tua. Nah, saya juga ngebandingin dari 2 brand terkenal. Dari batik Indonesia ada Batik Keris, dan batik Malaysia ada Kapten Batik. Kalau kalian lihat di Kapten Batik itu biasanya warnanya lebih cerah-cerah, kayak pink muda, biru muda, ungu muda, dan motifnya tuh lebih ke bunga-bunga gitu. Sedangkan kalau Batik Keris itu biasanya motif-motif tradisional, seperti ini, warnanya pun gelap. Ini juga contohnya, merah. Banyak sekali batiknya ya. Merah marun. So, to summarize, batik itu di Indonesia ada, di Malaysia ada, di negara lain pun ada, hanya ciri khasnya aja yang berbeda-beda. So, ngapain rebutan? Iyalah. Hampa pernah nampak kan? Billboard Billboard Batik Malaysia. macam ni kan? Kat mana-mana ke, kot lah hampa pernah nampak kan? Lepas tu ni macam artikel daripada orang Indo kot. So, why dia cakap macam ni kan? Dia mungkin salah faham, so kita nak clearkan apa yang dia salah faham. Maybe lah kan, cuk. Billboard tu kan dia tulis ini batik Malaysia kan. Sebenarnya dia bukan nak tuju yang dia nak claim ke apa ke tak. Kan kita ada kempen batik Malaysia, kita nak bagi tahu ke orang batik Malaysia ni macam mana kan. Dia buat macam tu, ini batik Malaysia tu dia nak suruh kita rakyat Malaysia support produk-produk lokal. Produk-produk lokal yang pembuatannya tu made in Malaysia macam tu. Disebabkan kempen tu ada, so that's why lah billboard tu dia tulis ini batik Malaysia supaya orang boleh tahu mana batik Malaysia dan mana bukan batik Malaysia. Sebab kerajaan sekarang kena pakai batik Malaysia. Maksudnya batik tu dia made in Malaysia, dia dibuat di Malaysia. Faham tak? Dia hasil tangan orang, bukan printed, bukan. Sebab tu kerajaan umum kena beli batik Malaysia. Sebab tu lah ayat dia macam tu. Dia bukan nak claim apa tu bentak, nak claim Indon punya, Malaysia punya. Bab sejarah nanti kita cerita. So sekarang ni yang pasal billboard tu, just nak tunjuk yang kerajaan Malaysia kena pakai benda tu.
kena pakai baju batik Malaysia yang dibuat di Malaysia. Supaya kita boleh support usahawan-usahawan yang ada dekat Malaysia ni. Faham tak? Batik Malaysia dengan batik Indonesia kan sebenarnya sama. Kita semua punya. Kenapa kita boleh punya? Itu yang harus dia cari tahu dulu. Jangan tiba-tiba kita klaim-klaim je batik punya Indon, batik punya Malaysia. Tidak. Batik ini kan berkembang di Nusantara. Dulu kan belum ada Malaysia dengan Indonesia. Kenapa kita harus berkelahi gitu kan? Orang Indonesia cakap nasi lemak tu tak sedap. Orang Indonesia cakap apa nama Malaysia buruk main bola. Orang Malaysia apa nama klaim ini, klaim itu. Sirat sedih bang, sumpah. Aku hari-hari makan nasi lemak. Aku Ramadan Sananta, tahu tak? Timnas Indonesia. Itu orang Daik. Orang Melayu. Masih dua sepupu sekeluar family Sirat juga. Dia main SEA Games kemarin, dia top score SEA Games kemarin. Jadi buat apalah kita bergaduh-gaduh pasal itu kayak gitu. Aduh, kita tuh cari usul-usulnya dulu. Batik itu milik Nusantara. Namun sekarang berbeda apa namanya negara kayak gitu ya. Mungkin dari pertamanya itu dari sini kayak gitu asal usulnya sebelum terjadi Indonesia dan Malaysia. Kayak gitu. Batik Malaysia ada, bahkan Cina, Jepun, Afrika dan lain sebagainya tuh memiliki batik juga. Jauh daripada Indonesia dan Malaysia ini merdeka. Kayak gitu loh. Jadi buat apalah kita bergaduh-gaduh di media sosial. Terus buat konten-konten kreator juga janganlah ini sebagian nggak semuanya ya. Konten kreator Indonesia maupun Malaysia gak usah lah saling memanaskan, gak usah saling saling terpancing emosinya. Marilah kita cari jalan keluarnya kayak gitu loh ya. Ini takutnya nanti generasi muda kita tuh akan seperti netizen sekarang. Tapi ikinya yakin generasi sekarang ataupun anak cucu kita nanti kalau kita nasihati seperti ini, perdamaian yang suka damai ini bukan milik ini bukan jaga sama klaim-klaim, gak usah diperlibukan hal ini. Lebih baik kita menguruskan besok makan, besok kerja yang untuk makan kayak gitu aja. Gimana negara kita berkembang dan kemajuan keluarga kita ke depannya kayak gitu aja udahlah. Kayak gitu, ngapain mengklaim ini, klaim nggak ada gunanya juga. Dapat uang sampai hal seperti itu. Sampai menyerang, aduh, astagfirullahaladzim, ya kan. Lebih baik kita berdamai, tentram, sejahtera, saling mensupport, saling menyokong, itu baru baik, itu baru bagus. Itu baru dikatakan, Nusantara dulu, waduh ini tak ada. Semenjak itu udah isunya lama banget ya, terpancingnya dari speed itu. Udah move on pasal itu kayak gitu loh. Udah move on. Ya, bangkit lagi lah. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu loh. Jadi generasi plus 62 dan plus 60 ini nanti terpancing lagi kayak gitu. Marilah kita saling mengerti. Kayak gitu loh ya. Jadi buat para influencer mari saling meluruskan. Tapi influencer yang pertama itu memang bagus lah menurut ikinya. Cerdik dia dan influencer lainnya bagus lah kayak gitu ya. Pendapat ikinya kayak gitu ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, terpulang kalian saja. So, apa-apa benda, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa di mana? Di next video. Bye-bye.